Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita awali pendalaman iman masa aksi puasa pembangunan tahun 2021 pada pertemuan kelima dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Masa Prapaskah ditetapkan gereja sebagai masa persiapan untuk perayaan Paskah. Masa ini adalah masa mawas diri. Masa untuk meninjau kehidupan kita sebagai orang Katolik. Apakah kita konsekuen dengan janji baptis kita, yakni selalu memihak Allah dan menentang setan serta kejahatan? Apakah ada yang salah sehingga kita kurang serta mengamalkan janji atau ikrar baptisan kita? Apa yang menjadi kekurangan dan kealpaan kita? Apa yang memerlukan perbaikan atau pemulihan? Salah satu tujuan penting masa Prapaskah ialah agar kita menjadi lebih beriman, lebih setia mengamalkan janji baptis, lebih rajin berdoa, rela berdamai, dan sebagainya. Dalam pendalaman iman APP kali ini, kita mengambil tema penyangkalan. Dan sebelumnya, marilah kita mohon pengampunan dari Tuhan agar layak mendengarkan sabdanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepada atas rahmat kesetiaan iman yang Engkau anugerahkan, sehingga kami setia mengikuti Yesus, Guru dan Tuhan. Perjalanan kami bersama Santo Petrus memasuki saat-saat kritis karena Yesus, Guru dan Tuhan, ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus telah mengatakan bahwa Petrus akan menyangkal 3 kali, dan inilah yang terjadi. Mohon rahmat Roh Kudus agar pendalaman iman yang kelima di masa Prapaskah ini memberikan kekuatan bagi kami ketika kami berada dalam situasi kritis, hidup sebagai murid-murid Yesus, Guru dan Tuhan, yang bersama Diko hidup dan berkuasa sepanjang masa. Amin.
Amin. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita dengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama-sama dia, Yesus dari Nazaret. tetapi ia menyangkalnya dan berkata, Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. lalu ia pergi ke serambi muka. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini adalah salah seorang dari mereka. tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini. dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. lalu menangislah ia terseduh-seduh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda